Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, ini anak motor konten ya. Habis ngojek, konten dulu. Ya, belakangan ini kan makin runcing hubungan antara PDI Perjuangan yang dikomandoi oleh Bu Megawati dengan Demokrat yang dikomandoi oleh SBY. Ketumnya sih memang AHY ya, tapi ketum benerannya adalah SBY. Ya, saya nggak habis pikir ya, juga dengan SBY ini, kok sulit akur dengan Bu Mega. Bahkan juga dengan Pak Jokowi. Bikin masalah melulu. Kan sampean udah tua, Pak. Mbok Yao, ya toh, meluaskan hati, meluaskan pikiran, rukun bersama semua mantan presiden dan presiden yang masih menjabat gitu loh. Jangan kayak anak STM dong, bawaannya ngajak ribut melulu. Mending kalau beneran ribut atau berantem. Ini belum berantem, udah merasa menjadi korban. Dijolimi. Jahat bukan? Ya, kami ini rakyat jelata dan juga rakyat jelita ya, kameramen saya, se-Nusantara ini. Kadang bingung juga, Pak. Apa yang akan Anda wariskan sebagai legacy? Sebagai seorang mantan presiden. Warisan apa yang mau Anda tinggalkan? Masa cuma 5 album dengan ditambah dengan tips tata cara membenci mantan? Masa musuhan bisa combo gini, Pak? Memusuhi mantan dan memusuhi calon mantan. Ya, kalau Pak SBY misalnya nggak akur sama Bu Mega, mungkin karena peristiwa politik yang membuat Bu Mega kesel. Tapi kalau Pak SBY memusuhi Pak Jokowi, apa salahnya Pak Jokowi? Pak Jokowi itu, Pak, musuh besarnya dalam Pilpres saja dijadikan kawan baik di kabinet. Pak Jokowi itu dimaki-maki sama Rocky Gerung, dibilang dungu dan segala macam cacian, anaknya sowan ke Rocky Gerung, Pak. Pak SBY kan nggak ada singgungan apa-apa dengan Pak Jokowi. Lawan Pilpres bukan. Satu partai enggak. Satu daerah juga enggak. Pernah jadi menteri juga enggak. Hubungan struktur terdekat hanyalah ketika Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta. Pak SBY sempat tanda tangan SK-nya. Melantik aja enggak kayaknya. Tanda tangan SK doang. Udah itu aja. Nyesel kan, Pak? Ya, bicara SBY yang hubungannya memburuk terus dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan juga belakangan dengan Presiden ketujuh yaitu Pak Jokowi. Rakyat jadi kesel juga lama-lama nih. Hubungan Bu Mega dengan SBY mengalami pasang surut selama lebih dari 1 dekade. Bayangkan 10 tahun. 10 tahun musuhan. 3 hari aja dosa, Pak. Meski nggak pernah diakui keduanya secara gamblang, tapi publik membaca gelagat perseteruan antara dua petinggi partai politik itu dengan jelas. Nah, sejak jabatan Bu Mega di kursi RI 1 digantikan SBY, keduanya jadi sangat jarang terlihat jalan bareng. Berawal dari Pilpres, kerenggangan hubungan keduanya bermula ketika SBY mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2004 yang epik itu. Karena memang sebelumnya SBY itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam lah. Kayak sekarang Pak Mahfud gitu, di kabinet gotong royong pimpinan Bu Megawati. Ia mengemban jabatan itu sejak awal kabinet tersebut dibentuk oleh Megawati dan Hamzahas. Ingat nggak? 10 Agustus 2001. Ingat saya. Meski saat itu sejumlah elit PDI Perjuangan mempertanyakan keputusan Megawati menunjuk SBY sebagai menterinya. Sebab SBY dianggap terlibat dalam tragedi kerusuhan 27 Juli atau dikenal sebagai Kuda Tuli yang memporak-porandakan kantor DPP PDI Perjuangan di era Orde Baru. Bayangkan, saat itu hati Bu Mega itu juga seluas Pak Jokowi saat ini. Bahkan ada yang diduga bagian dari orang yang bertanggung jawab atas hancurnya markas partai yang dipimpin oleh Bu Mega saat itu. Tapi Bu Mega bersikukuh tetap merangkul SBY. Bahkan ketika keberadaan SBY dalam kabinet juga dipersoalkan karena merupakan menantu Sarwo Edi Wibowo. Anda mungkin masih ingat Pak Sarwo Edi Wibowo yang dianggap ya waktu itu ya berseberangan dengan Presiden Soekarno di era Orde Lama. Tapi Bu Mega tetap pada pendiriannya yaitu semangat untuk lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan.
Bahkan ketika beberapa orang dekatnya seolah memprotes keputusan Megawati yang ngajak SBY dalam kabinet, Megawati bilang begini, saya mengangkat dia karena dia adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada Indonesia dalam TNI, sehingga saya tidak melihat dia menantu siapa, dan seterusnya. Kapan bangsa Indonesia ini maju kalau hanya melihat masa lalu? Itu kata Bu Mega saat itu. Ya, mengenang kembali momen itu makin sedih aja ya kalau melihat hari ini. Tapi kemudian sejarah berlanjut. Kita semua tahu saat menjadi menteri dengan segala hal dipertaruhkan Bu Mega, ternyata SBY tidak menuntaskan jabatannya sebagai Menko Polhukam tadi. Sampai kemudian ia mundur 11 Maret 2004. Itu cuma selang sebulan sebelum proses Pilpres dimulai. Karena selain untuk mempersiapkan diri untuk pencalonan, saat itu berembus isu bahwa SBY merasa dijolimi. Sekali lagi, SBY merasa dijolimi Megawati, sehingga memilih untuk mengundurkan diri. Jadi soal merasa dijolimi itu ternyata memang jurus sejak lama ya. Jahat bukan? Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM, episode SBY Doyan Musuhan. Bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ceritanya begini bos, mundur ke belakang. Waktu itu Pilpres 2004, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, berhadapan dengan Megawati yang mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi, Pak Kiai. Dan secara mengejutkan, pasangan SBY Yusuf Kala berhasil memenangkan pertarungan pada saat itu dengan meraup 33% lebih suara, diikuti Megawati Hasyim dengan suara 26% lebih sedikit. Nah, melalui Pilpres tersebut, Megawati mau tak mau merelakan, lihat jari saya, merelakan kursi jabatannya untuk SBY. Tapi Megawati nggak nyerah. Ia kembali mencoba peruntungan di Pilpres 2009 bersama Prabowo Subianto dengan julukan Mega Pro. Dan lagi-lagi, Megawati harus berhadapan dengan SBY. Saat itu SBY berpasangan dengan Budiono, beda lagi, kalah dibuang. Tapi Megawati terpaksa kembali menelan pil pahit lantaran kalah telak dari SBY yang mendapatkan 60% maksudnya, suara rakyat Indonesia, sementara Bu Mega dan juga Mas ya, waktu itu panggilnya Mas ya, Mas Prabowo mengantongi suara 26%. Ya, dengan jejak rekam seperti itu, kemudian memang hawa panas antara Megawati dan SBY menguat dan disinyalir karena persaingan keduanya memperebutkan kursi RI 1 waktu itu. Nah, eskalasi situasi antara Megawati dan SBY begitu terasa selama 10 tahun. 2005 sampai dengan 2014-an. Dan baper-baperan itu terjadi selama 10 tahun SBY menjabat sebagai presiden. Tak sekalipun Bu Mega datang memenuhi undangan untuk hadir mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Jadi kayak musuhan zaman SMA kan. Padahal undangan untuk para mantan presiden dan juga wakil presiden itu pasti dikirim setiap tahunnya. Biasanya Bu Mega diwakilkan oleh waktu itu suaminya, yaitu Pak Taufik Kemas, dan juga Puan yang sekarang jadi ketua DPR itu. Ya kalau ini sih masih oke lah ya, bisa misalnya alasan karena kesehatan atau agenda partai gitu, diwakili oleh suami dan juga anaknya. Tapi ternyata hal itu juga dilakukan SBY ketika PDI Perjuangan berkuasa. Ya, setelah PDIP berhasil mengantarkan Pak Jokowi ke tampuk kekuasaan melalui Pilpres 2014 ya. Melalui Pilpres 2014 Pak Jokowi naik, PDI menang. Bu Mega untuk pertama kalinya kembali ke istana merayakan HUT RI tahun 2015. Akhirnya datang juga. Tapi itu tadi, giliran SBY nggak datang. Jadi tahun 2015 dan 2016, SBY ogah datang ke istana yang sekarang lagi diincar sama AHY itu. Iya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ya, itu baru mengikuti kembali upacara peringatan HUT RI
pada 17 Agustus, yaitu pada tahun 2017. Nah ini, Bu Mega juga datang dalam momen itu. Itulah kali pertama Bu Mega dan Pak SBY reuni merayakan Hari Jadi Indonesia di Istana sejak terakhir kali tahun 2003. Dan pada momen itu Bu Mega dan SBY sempat bersalaman dan saling bertegur sapa. Dan saat itu rakyat sorak-sorai senang bukan kepalang. Ya, kebaikan Bu Megawati terhadap SBY ternyata nggak cuma soal diajaknya SBY masuk kabinet waktu itu. Tapi juga ketika meskipun punya hubungan yang nggak rukun dengan SBY, ini rahasia nih ya, ketika sudah jadi presiden dan PDIP menjadi oposisi, rupanya Bu Megawati pernah mewanti-wanti kadernya yang duduk di DPR untuk tidak menginterupsi SBY saat penyampaian pidato kenegaraan. Bahkan akan dipecat kalau sampai ganggu pidato tahunan SBY. Itu loh. Ini luar biasa. Beda sama PKS yang anggotanya nggak seberapa. Tapi kalau lagi sidang MPR ribetnya minta ampun. Ya, selain ke Bu Mega, SBY juga tercatat beberapa kali mengkritik Pak Jokowi. Bahkan bukan cuma kritik ya. Terakhir diduga bahkan fitnah ke pemerintahan Pak Jokowi. Ada apa dengan SBY ini? Bisa saja semua keruwetan Pak SBY melawan Bu Mega dan Pak Jokowi yang ketiganya adalah presiden. Bisa saja semuanya jadi ruwet nih. Itu menurut saya semata dilakukan untuk membesarkan Partai Demokrat yang kian terpuruk. Maksud saya, ribetnya Pak SBY ini harusnya dia udah pensiun ya kan, menimang cucu, mainan burung, lukis, sudahlah di situ aja. Tapi enggak. Itu kemungkinan besar karena AHY memang nggak sanggup membesarkan Demokrat sendirian. Gitu loh. Bisa saja sikap Pak SBY yang sok galak ke Pak Jokowi sekarang dan juga Bu Mega itu adalah strategi semuanya. Itu adalah strategi politik. Kalau benar itu adalah strategi, tentu ini strategi yang memuakkan, konyol, pakai T, konyol. Sama saja dengan yang dilakukan oleh Anies misalnya. Hanya demi ambisi nyapres, maka segala cara dilakukan. Bahkan kalaupun itu harus berseberangan dengan Pak Jokowi sekalipun. Ya kita ini sebagai rakyat jelata tentu nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi mereka tuh punya tugas moral, memberi contoh kepada rakyat Indonesia bahwa sebagai pemimpin, harus meluaskan hati, memiliki nalar yang waras, dan bisa mengalahkan egoismenya demi kepentingan negara yang lebih besar. Para mantan presiden tuh nggak boleh baperan. Tugas kalian masih banyak. Biar kami di bawah ini saja yang punya banyak waktu untuk cakar-cakaran. Bukan cakar beneran ya, sekedar debat kusir sambil ngopi sasetan. Saya Mas Jopray, salam bletak! Tarik Mas Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.